Pada kesempatan kali ini kita akan belajar desain flyer menggunakan Canva. Misalkan saya diminta untuk desain flyer diskusi tematik tentang kesetaraan gender. Pematerinya ada 1 orang, kemudian moderatornya 1 orang. Waktu pelaksanaannya itu 19 Juni 2023 jam 4 sore dan lokasinya di SCG MKW Ngapu. Itu adalah request dari bidang yang bersangkutan. Kemudian saya langsung saja masuk ke Canva. Tampilan awal di apanya teman-teman akan seperti ini. Kemudian saya langsung saja cari template. Saya biasanya menggunakan keyword webinar. Karena keyword ini template webinar itu banyak sekali dan keren-keren lah, sehingga kemudian saya langsung saja cari template yang menurut saya pas. Saya coba pakai yang ini, saya coba custom yang ini dikarenakan saya tertariknya untuk menggunakan template ini dan customnya template ini. Kemudian biasanya di sebelah kiri ya, di organisasi manapun, baik GMK itu organisasi apapun ya, lembaga apapun, pasti akan menampilkan logo di bagian sini, di bagian pojok kiri. Dikarenakan logo itu sudah saya upload ke unggahan ini. Apabila teman-teman belum upload logonya, nanti bisa saja klik ini, unggah file. Lalu saya cari sampai di mana ya logo itu. Seingat saya waktu itu yang saya upload pertama, berarti posisinya pasti paling bawah. Ini logo yang saya pakai, logo ya ini sederhananya Badan Pengurus Cabang yang memang sudah saya buat sendiri. Kemudian saya zoom untuk tarik ini, supaya lalu di sini saya tinggal rubah jadinya diskusi tematik. Saya tarik ke sini, kemudian sedikit perkecil diskusi tematik. Kemudian yang ini saya ganti jadinya kesetaraan gender. Bisa seperti ini. Kemudian tulisan yang ini saya hapus. Ini pun bagi saya tidak perlu, bisa saya hapus. Lalu tulisan ini saya tarik kembali ke bawah. Kemudian misalkan kita bisa saja mungkin perkecil ini supaya jangan terhalang oleh tulisan yang ini, oleh shape yang ini. Bisa juga kita perbesar saja, lalu kita tambahkan sedikit biar sedikit kreatif. Kita duplikat ini tulisan kesetaraan gender, kita duplikat. Kemudian di menu efek saya akan menggunakan efek yang ini, yang berongga. Lalu tulisannya saya rubah jadi warna putih. Nah, tulisan ini akan saya tempel di sini, shape yang ini ya, yang ini berwarna orange dan tulisannya berwarna orange. Tidak menjadi masalah karena saya sudah menutupnya dengan tulisan berwarna putih yang menggunakan efek berongga. Secara kasat mata ini sudah bagus, sudah layak lah untuk dari segi visualnya. Kemudian akan ada pemateri pada kegiatan ini. Ini pemateri ada 3 orang. Saya tinggal saya custom supaya nanti jadinya cuma 2 orang. Berarti ini saya hapus sekalian dengan bingkainya ya. Kalau saya hanya hapus gambar, berarti bingkai kosongnya masih ada. Misalkan ini saya hapus gambar, berarti bingkai kosongnya masih ada. Nah, jadi saya sekalian hapus dengan bingkainya sekalian. Oke. Lalu ini pun saya hapus
kemudian shape saya geser dulu, shape bulat, shape kotak ini saya akan perbesar sampai tampilannya mungkin seperti inilah ya, seperti ini. Saya tempatkan di paling tengah ini sampai muncul, kalau teman-teman lihat garis tengah itu. Kemudian secara visual, apabila backgroundnya berwarna gelap, kemudian elemen di atasnya, elemen ini ya, shape ini juga gelap, itu rasanya kurang pas lah, kurang bagus. Itu menurut pandangan saya. Semua tergantung seleranya teman-teman. Saya akan coba rubah ini jadinya warna orange ya, warna orange. Kemudian supaya ini agak sedikit rounded ya, di pojoknya itu agak sedikit rounded, saya klik shape-nya, kemudian saya pilih gaya, lalu kelengkungan sudutnya saya tambah. Jadi teman-teman lihat ini, kalau saya ya, teman-teman lihat, bisa lihat sendiri perbedaannya. Saya naikkan sampai ke 28, 30 lah ya, 30, kemudian ketebalan garisnya saya buatkan di 4, yang ini 4, lalu saya pilih gaya yang ini, yang titik-titik. Nah, tampilannya teman-teman bisa lihat ada garis-garis putih di luarnya. Yang ini elemen yang ini saya pindahkan ke atas ya, nanti kita cari nyamannya di mana. Lalu foto ini sedikit saya perbesar, kemudian supaya ukurannya sama, ini saya duplikat, kemudian saya tempatkan di sini. Nah, supaya ini juga jangan kelihatan polos, saya duplikat, saya perbesar sedikit ya, saya perbesar sedikit. Oke, saya perbesar sedikit. Lalu ini saya duplikat, ini saya rubah saja jadi warna, jadi kita tinggal tempatkan di atas. Ini warna inilah yang bagus supaya sinkron dengan warna yang background. Kemudian ini saya duplikat, lalu saya tempatkan di sini. Jadi bulatnya itu tidak bulat yang polos, tetapi ada stroke lah istilahnya, kalau dalam desain itu disebut stroke ya. Kemudian saya duplikat lagi yang tadi berwarna yang ini, sabar ya, saya duplikat, saya tempatkan sementara di sini, ini saya kembalikan. Oke. Lalu ini saya tempatkan di sini. Ya. Kemudian saya tempatkan di posisi yang belakang, jadi saya klik mundur. Kalau saya klik yang paling belakang, berarti elemen ini akan berada di posisi yang paling belakang dan tidak terlihat. Saya coba klik kembali maju. Kalau mundur, misalkan tampilan awalnya seperti ini, kalau saya klik mundur berarti akan mundur satu lapis ke belakang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian biasanya ada itu ya, ada pasti ada nama pematerinya, kemudian yang pemateri ini dia sebagai apa. Ini saya tambahkan pemateri di sini. Nah, PR kita selanjutnya, kita belum tahu ini apakah ini pemateri atau moderator, dan ini apakah pemateri atau juga moderator, sehingga perlu keterangan. Lalu karena ini tergantung kreatifnya teman-teman lah ya, tergantung kreatifnya teman-teman. Karena ini menggunakan objek yang bulat, mungkin kita bisa duplikat yang ini, duplikat
kemudian saya ganti jadi speaker mungkin ya, tergantung teman-teman mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, ya sesuaikan lah. Karena backgroundnya putih, maka tulisan ini pun saya harus ganti, jadinya mungkin warna ini saya coba ya, ini masih gelap, warna oke. Saya bisa rubah efeknya sedikit bulat ya, melengkung, kemudian saya perbesar sedikit, lalu lengkungannya saya buat seperti ini kayaknya kurang bagus, kurang pas karena shape-nya kecil sedikit. Mungkin saya naikkan sedikit ke atas, saya tarik sedikit ke atas, kemudian tulisan speaker ini saya tempatkan di luar, lalu saya rubah warnanya jadi warna yang ini sesuai dengan supaya seimbang ya, jadi ada kesetaraan warna. Kemudian jarak hurufnya saya perlebar, kemudian saya kembali lagi ke efek, ke bentuk lalu lengkungan, kemudian saya tarik sedikit ke sini, lalu saya tarik ke bawah. Oke, saya tambah lagi sedikit lengkungan supaya lebih rapi. Oke, ini sudah bagus. Lalu ini saya duplikat, saya pindahkan ke sini, kemudian saya ganti jadinya moderator. Ya, seperti ini. Lalu yang masih kurang di sini adalah tanggal, waktu, tempat. Ini bisa saya hapus dulu sebab untuk sementara saya tidak dulu memerlukan. Untuk tanggal, waktu, tempat saya bisa pakai ini shape ya, ini shape apa? Oke, saya tambah saja elemen baru, saya klik tambah. Saya membutuhkan shape di sini, kotak. Berarti saya klik elemen, di elemen garis dan bentuk saya pilih yang sedikit rounded ya, kotak yang sedikit rounded, lalu saya perbesar, saya ya seperti inilah, kemudian saya tarik sedikit ke bawah, lalu saya tempatkan di sini. Ini akan kita gunakan untuk menulis tanggal, waktu, tempat, supaya ini juga tidak dominan warna orange. Mungkin di efeknya saya ya seperti biasa dibuat sedikit rounded, lalu garis tepi, kemudian warna ini saya bikin jadinya transparan, sehingga yang muncul itu hanyalah garis hitam. Ini teman-teman bisa lihat garis hitam. Warna garisnya saya rubah jadinya warna orange. Kalaupun warna orange dirasa kurang pas, bisa juga kita jadikan warna garis tepi jadi warna putih ya, titik-titik. Kemudian ini saya geser sedikit ke kanan, seperti ini pun boleh. Oh ya, terlalu. Oke, seperti icon waktu itu mungkin kalender. Saya searching. Nah, ada berbagai macam bentuk. Saya pilih grafis itu bisalah untuk kita rubah warnanya, karena kalau misalkan berbentuk gambar, warnanya tidak bisa kita rubah. Saya coba pakai icon ini. Nah, ini warna hitam itu, dan backgroundnya gelap, berarti kurang pas. Nanti kita rubah warnanya. Kalau saya pilih grafis berarti warnanya bisa saya rubah. Karena warna hitam saya ganti jadinya warna putih, misalkan warna putih.
Kemudian di bagian bawah ini ya, di bagian bawah biasanya kalau saya biasanya menggunakan bingkai yang ini, nanti teman-teman bisa cari. Kemudian bingkai ini akan saya ubah rotasi, seperti ini masih sedikit miring ya, sampai lurus. Kemudian saya tarik, lalu saya geser ke bawah. Kemudian warnanya saya ganti jadinya warna orange atau warna ini, atau warna ini ya, bagus, warna orange lah ya, orange. Kemudian saya akan tambahkan media sosial. Silakan seperti yang tadi di ikon tanggal, silakan cari Facebook. Ini saya sudah ada elemen. Kira-kira seperti ini. Teman-teman nanti bisa lagi tambahkan berbagai macam ya, tergantung kebutuhan lah ya. Ini mau dirubah, ini pun kan kita masih bisa ganti. Jadi saya cari saja ikon perempuan, supaya saya coba tambah elemen sajalah, kemudian saya back, saya cari di sini supaya keywordnya lebih bagus. Saya cari pakai bahasa Inggris ya, woman. Oke. Kemudian saya klik grafis. Oke, di sini ada berbagai macam apa ya, gambar tentang perempuan. Silakan teman-teman mau pilih yang mana sesuai pilihan. Sebagai contoh mungkin saya pakai yang ini. Kemudian saya tempatkan di sini. Oh ya, bisa, berarti ini saya hapus sekalian sama bingkainya. Kira-kira seperti ini. Ini masih bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan, tetapi secara garis besar desain flyer ya seperti itulah. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Shalom.